Isra secara bahasa artinya jalan di waktu malam. Berarti kalau ada orang jalan di waktu malam itu orang lagi Isra. Anak muda malam minggu ngelancong tengah malam datang ke rumah pacarnya tuh berarti anak muda lagi. Empok berantem sama laki tengah malam gembol pakaian kabur dari rumah berarti empok itu lagi. Tetangga nanya, "Pok mau kemana?" "Gue mau Isra." Secara bahasa perjalanan di waktu malam yang sangat jauh tapi ditempuh dengan waktu yang singkat. Kenapa? Karena Isra Mi'raj ini maunya Allah bukan maunya Nabi. Jadi kalau Nabi yang mau nggak bakal sanggup. Kenapa? Isra Mi'raj maunya Allah. Ayatnya jelas, Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang telah menjalankan. Berarti Rasul yang dijalankan, Allah yang jalanin. Isra Mi'raj nggak bisa diukur pakai otak. Kenapa bang? Otak kita kekecilan buat nerima peristiwa sebesar Isra dan Mi'raj. Bocah duduk tong. Duduk. Jadi orang kagak ngiatin gua jadi ngiatin lu. Dah situ duduk. Ya situ kumpul dah. Namanya bocah maklum pok. Bocah kan bukan orang bang. Benar kemarin saya nelpon panitia acara udah mulain itu belum Pak Ustadz. Oh orang udah banyak belum Pak Ustadz baru bocah doang tuh. Berarti kan bocah bukan orang. Dah diam nih duduk tong. Woi. Dah ya, diam ya, ntar dikit lagi dapat besek, tenang. Jadi Isra dan Mi'raj ini ukurannya bukan ukuran otak, jadi ukuran iman. Kenapa? Kalau otak mah kekecilan bang, enggak nerima dah kalau otak mah. Nih kita main otak-otakan nih ya. Tuh bocah tuh berdua-duaan tuh. Tuh bocah berdua-duaan. Nah tuh jalan berdua. Nih bocah pasti ada emak ada bapaknya nih. Ada kan? Ada kan bang? Bocah lu punya emak mau bapak kan? Punya emak? Punya manggut kan? Ini bocah ada emaknya ada bapaknya pastinya. Kenapa? Emak bapak sebab anak akibat. Ada emak ada bapak jadilah anak. Itu kalau kata otak. Tapi kalau kata iman enggak begitu kok. Mana buktinya? Nabi Adam bapak enggak punya, emak enggak punya, tapi Allah mau jadi Nabi Adam. Bener kan? Nabi Isa bapaknya enggak ada, tapi emaknya ada. Jadi Nabi Isa. Kenapa Siti Maryam bisa hamil padahal enggak punya suami? Itu mukjizat Allah yang mau. Siti Maryam wanita suci nggak punya suami hamil. Kenapa? Karena Allah yang mau. Sekarang juga banyak perempuan yang agak mau ngalah kayak Siti Maryam. Bukan di sini bang, bukan. Di sono di luar negeri, di luarnya lagi. Jadi kalau ukuran otak nggak nyambung. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa jalan normal bang. Itu jalan normal nih. Jalan normal itu naik onta 3 bulan baru nyampe. Itu pun ontanya udah onta PPIV. Kalau jalan normal 3 bulan. Tapi bagi Rasulullah Allah yang jalanin. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Sepertiga malam berangkat naik ke atas langit pertama, kedua, ketujuh, tembus Sidratil Muntaha, Rafrafil Akhdar, berjumpa kepada Allah dalam di antara duduk dan sujud. Rasulullah di situ ketemu Allah, dapat perintah sholat, balik lagi ke Masjidil Haram. Sebelum subuh udah nongkrong. Ukuran otak agak nyambung. Enggak nyambung. Enggak nyambung dah. Makanya Nabi pulang Isra Mi'raj kok bengong depan Masjidil Haram. Bengong aja bengong. Kalau apa bengongnya? Kalau gue ceritain sama sahabat nih jamaah kira-kira percaya enggak ya? Ada datang rombongan pok. Rombongan siapa? Rombongan Abu Jahal, Abu Lahab tuh, abu-abu yang lain.
Ditanya Rasulullah, Muhammad, dari mana ente? Habis Isra Mi'raj. Kemana? Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit pertama, kedua, ketujuh, ketemu Allah, dapat perintah sholat. Sekarang udah nongkrong lagi di sini? Iya. Wow, Muhammad PA. Nih orang kafir ngomongnya nih. Ini rombongan Abu Jahal. Muhammad udah stres. Sekarang kalau emang lu ke langit pertama, kedua, tembus ketemu Tuhan kamu, sekarang tes. Angkat kakimu sebelah Muhammad. Diangkat sebelah. Bisa berdiri? Bisa. Nah, sebelah lagi angkat. Lah jatuh saya. Tuh kata Rasul. Nah, begitu aja lu jatuh, apalagi sampai ke langit ketujuh ketemu Allah. Bohong. Begini rombongan kok. Abu Jahal ngadu nih, rombongan Abu Jahal sama Abu Lahab. Kemana? Ke Sayyidina Abu Bakar. Dia sampein tuh pesennya. Abu Bakar, temen lu noh Muhammad udah PA. Kenapa? Ente jangan sembarangan ngomong. Enggak, dia katanya habis Isra Mi'raj ketemu Allah, langit pertama ketujuh tembus, ketemu Allah, dapat perintah sholat. Siapa yang bilang? No, Muhammad. Apa kata Abu Bakar? Dengerin. Kalau memang Rasulullah yang ngomong, kalau memang Nabi Muhammad yang ngomong, saya Abu Bakar lebih dari itu percaya 1000%. Lu ngomong lagi, gua bacok batang leher. Walak bang. Makanya Abu Bakar dapat julukan As-Siddiq, yang membenarkan Rasulullah Isra dan Mi'raj. Pulang Isra Mi'raj dapat perintah sholat. Awalnya berapa? Ada riwayat menjelaskan 50 waktu. Nih, ini cerita nih bang. Pulang nih ceritanya Nabi pulang ceritanya nih. Udah ketemu Allah, Nabi pulang nih ceritanya nih. Po ceritanya nih. Iya, nyaut apa? Nyaut. Diajak kongkok begitu po. Pulang ketemu di jalanan sama Nabi Musa bang. Namanya sama-sama satu profesi, sama-sama satu profesi Nabi ya gitu ya. Kongkok deh berdua nih ceritanya. Ngerti kongkok? Ngobrol. Nabi Musa nanya, Muhammad dapat perintah apa dari Allah? Sholat Nabi Musa. Berapa? Gocap. Nabi Musa kaget po, godek. Yang bener mad. Ini kalau bahasa kita kaget banget dia sampai jingkat. Yang bener mat ilokan gocap. Bener Nabi Musa. Ilokan itu bahasa Mandarin po. Ilokan gocap. Bener Nabi Musa. Bener. Apa kata Nabi Musa? Muhammad, umatmu gak bakal sanggup sholat 50 waktu. Kalau menurut gua mau balik aja minta diskon. Umatmu gak bakal sanggup. Umat tuh lain sama umat gua. Umat gua mah wow, tinggi-tinggi, kokor-kokor, badannya gemuk, minumnya susu, madu. Lah umat tuh gua liatin kurus-kurus, ceking-kecing, ceking-ceking, makannya genjer doang sama kangkung. Gak bakal sanggup sholat 50 waktu. Balik, minta diskon. Nabi disuruh balik sama Nabi Musa, dikasih tawaran balik. Bener Rasulullah menghadap Allah, dikurangin 5, tinggal 45. Pulang ketemu lagi. Berapa Muhammad? 45 Nabi Musa. Kebanyakan masih balik lagi. Mondar mandir bu. Akhirnya tinggal 5. Udah tinggal 5, di jalanan masih ketemu sama Nabi Musa, dicegat. Gue liatin udah dapat berapa ritmat bu. Nih gue liatin berapa udah susahnya. Tinggal 5 Nabi Musa. Kebanyakan 5, kebanyakan. Kata gua kebanyakan. Balik. Minta kortik. Apa kata Rasulullah? Nabi Musa, kalau gua balik lagi, emang muka gua mau ke tembok. Lo gua malu, udah dari gocap sampai tinggal gotun. Begitu kira-kira po. Biarin dah 5 gua rawatin, gua bawa pulang tuh. Po, jangankan yang 50, yang 5 aja kadang. Johor kena, asar terlepas. Asar ketangkep, maghrib lewat. Maghrib kena, isya lolos. Apalagi subuh. Udah 5:30 laki baru dibangunin. Bangun bang, daripada ke masjid atau Taufik jamaah udah ketinggalan, main di rumah aja bang. Bangun bang. Lakinya dibangunin, matanya masih merem, tangannya udah ngerepek. Nyari tiang buat pegangan. Kalau langsung bangun takut jatuh. Bangun lakinya wudhu, ayo yang cepetan sufu pakum, lempengin barisannya. Bininya nyaut, enakan yang mencong bang. Jangan pakai nyaut udah po, udah 5:30. Lakinya baca Fatihah, Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
bininya nyamber amin. Udah 5:30. Fatihahnya cepet, aminnya cepet. Lakinya habis baca Fatihah, baca surah Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Bini dalam hati ngomong, buset, udah siang Yasin, PA kali ini. Lakinya ingat waktu ngaji di Masjid At-Taufik, kata gurunya kalau dalam sholat habis baca Fatihah, baca surahnya 1 ayat doang, sah. Dipraktekin sama lakinya, Yasin, Allahu Akbar. Bininya ngomong, gue kira dibaca semua. Sembayang jangan gerendeng aja. Ini Masjid At-Taufik cakep, gede, baru 3 bulan katanya jadi. Tadi ketua DKM ngomong ya, katanya baru 3 bulan, bener kan ya? Cakep, keren, saya yakin ya sholat jamaahnya penuh. Terutama subuh. Saya tahu, saya subuh sering lewat sini. Bu, kalau udah 3:30 lewat sini udah nggak bisa masuk ke masjid. Bisa dikokot, masih dikunci. Ya Allah, ayo biarin tetangga baru doyan ke masjid bang, jangan dikata apa-apa, orang baru doyan antepin. Jangan usil mulut, tumben bang ke masjid, besok aja kabur. Biarin orang baru belajar, lambat-lambat dikit nggak masalah. Orang sholat baru belajar, zohor 2:30 boleh. Orang belajar, asar 5:30 tancep terus, maghrib nyambung sama isya lanjut. Subuh jam 6 tancep terus. Terus besok baru dandanin pelan-pelan. Nabi dakwah nggak sekaligus. Beliau Rasul bilang basyiru wala tunafiru, gembirain orang, jangan ditakut-takutin. Yasiru wala tu'asiru, mudahkan orang, jangan disulitin. Rasulullah dakwah pakai akhlak. Beliau ngajak bukan ngejek. Rasulullah ngerangkul bukan memukul. Rasulullah pakai argumen bukan pakai sentimen. Makanya kita selesai Isra Mi'raj ini ya Bu, Isra artinya jalan, jalan tentunya maju, Mi'raj artinya naik, naik udah pasti ke atas. Kelar Isra Mi'raj malam ini di Masjid At-Taufik, ibadah kita lebih maju dan meningkat lagi. Apalagi kita udah masuk bulan Rajab ini Ibu, Bu. Rajab itu bulannya Allah. Rajab Syahrullahil Asam, bulan Allah yang tuli. Artinya nggak mau dengar ada pertengkaran, permusuhan, perselisihan di antara kita. Maka Rajab ini bulan perdamaian. Litat hiril badan, dalam rangka mensucikan badan kita. Kenapa? Ini bulan Rajab, bulan yang dimuliakan Allah. Apa yang mesti kita perbanyak bulan Rajab ini? Pertama, banyakin istighfar. Ustadz, istighfar apaan sih? Memohon ampun. Mohon ampun kemana? Kepada Allah. Ustadz, bacaannya apaan sih istighfar? Banyak, macem-macem. Ada istighfar Nabi Adam, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Ustadz kepanjangan saya kagak hafal. Ada istighfar yang lain. Ada istighfarnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal. Masih kepanjangan Pak Ustadz, yang ngapalinnya rada ribet. Ya udah, istighfar yang biasa kita baca selesai sholat, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wal dhunubi wa taubata wal maghfirah. Ustadz itu mah kepanjangan lagi, orang minta yang pendek. Ya udah, istighfar yang biasa aja, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ada yang pendekan lagi Ustadz? Ada. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Kalau nggak bisa juga berhenti jadi orang Islam. Banyak istighfar Bu. Dianjurkan apa lagi? Dianjurkan kita perbanyak puasa sunnah. Kemarin kita udah laksanain tuh hari Senin kemarin ya Bu. Tanggal 1 Rajab masuk, kita puasa pelaksanaannya. Kenapa? Puasa ibadah sirriyah, hanya kita dengan Allah yang tahu. Kalau ibadah yang lain gampang dinilai orang bang, orang banyak yang lihat.
Kita sholat orang tahu, kita zakat orang banyak ngeliat, kita pergi haji sekampung yang nganter. Tapi puasa cuma kita dengan Allah doang yang tahu. Maka ibadah yang gak bisa dinilai adalah puasa. Ibadah yang gampang dinilai kan macam-macam bang. Ada aja yang ngomong itu tetangga kita kayaknya pergi hajinya mabrur itu ya. Lu tahu dari mana? Gue liatin pulang haji getol banget ibadahnya. Orang masih bisa nilai begitu. Tuh katanya kayaknya RT sedekahnya berani banget ya. Lu tahu dari mana? Kelihatan. Lu kalau ngeluarin sedekah duit gede-gede banget, banyak jumlahnya. Orang masih bisa nilai begitu. Teman kita kayaknya sembayangnya khusyuk ya. Lu tahu dari mana? Gue liatin sujudnya lama banget. Ada orang nilai begitu. Tapi puasa nggak ada yang bisa nilai orang lain, hanya Allah yang tahu. Nggak ada teman kita ngomong, gue dengerin, gue liatin tuh RT puasanya mantep banget ya. Lu tahu dari mana? Gue liatin beludah mulu. Wah, biar ludahnya seember belum tentu mantep. Kenapa? Puasa itu hanya kita dengan Allah. Puasa menahan hawa nafsu, bukan ngilangin nafsu, tapi nahan hawa nafsu. Waktunya belum, jangan. Tempe halal, halalnya emang kapan tuh halal tempe? Ntar maghrib begitu kan. Siang hari itu tempe jadi haram. Kenapa? Belum waktunya. Apalagi besok nih 2 bulan lagi po, 50 hari lagi kita puasa kan ini dikit lagi po. Puasa pertama kalau udah kagak biasa rada oleng. Wah, puasa pertama tuh kalau jam 3 sore kita udah rada oleng po udah. Bener kita ke dapur ngelihat sunlight. Mirip banget sirup marjan. Udah berengan mata. Ada kecoa di pinggiran pintu. Bu, elo kaget kita kirain korma. Itu menahan hawa nafsu. Es buah halal, halalnya habis maghrib. Teh manis halal, susu halal. Kapan? Habis maghrib. Termasuk bini sendiri halal bang sebenarnya habis terawih yang enak. Habis maghrib cuma celam-celam doang bung. Habis maghrib nafsu banget kita. Habis terawih lamaan dikit. Kalau habis maghrib assalamualaikum doang. Dianjurin puasa. Kenapa? Karena dalam rangka litat hiril badan, suciin badan kita. Bulan perdamaian, jangan ada perselisihan di antara kita. Karena apa? Karena mau masuk bulan berikutnya, bulan Sya'ban. Apa bulan Sya'ban? Dalam rangka litat hiril kolbi, mensucikan hati. Kenapa? Hati kita nih sering kena penyakit po. Penyakit hati kadang kita kagak berasa, degig, ngured. Ngerti degig gitu. Wah, Allah seneng niat orang susah niat orang seneng. Tetangga dapat rezeki dikit diomongin gedeg banget. Akhirnya aja mikirin orang lain mulu, dia kagak pikirin dirinya. Akhirnya kena penyakit TBC. Bener bang? Nih penyakit batin orang lain lebih tahu ketimbang kita yang punya rasa, yang punya penyakit. Tapi penyakit zohir orang lain nggak tahu bang, kita dulu yang tahu. Umpama kita punya penyakit di belakang nih ada bisul di pantat bang, di pantat ada bisul, temen bercanda main tabok aja pantat kita kagak tahu kita udah nyeringis. Kenapa? Karena teman kita nggak tahu kalau kita punya bisul di pantat, orang lain nggak tahu, kita duluan yang tahu. Tapi kalau penyakit batin orang lain kadang lebih tahu duluan ketimbang diri kita yang punya. Kan ada aja orang yang ngomong no dia no mentang-mentang kaya no sombongnya luar biasa mentang-mentang kaya dipanggil kagak nengok mentang-mentang duit banyak jalan kagak nginjek tanah kuntilanak kali. Dibersihin hati kita. Kenapa? Karena mau masuk bulan berikutnya, bulan Ramadan. Dalam rangka apa? Litat hirir ruh, mensucikan ruh kita, jiwa dibersihin. Makanya orang persiapan dapat Idul Fitri 3 bulan. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Rajab badan bersih, Sya'ban hati bersih, Ramadan jiwa kita bersih. Nanti keluar Ramadan kita dapat titel Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Makanya suci bersih lahir dan batin. Orang yang keluar Ramadan kayauma waladathu ummuhu, seperti bayi yang baru dilahirkan sang ibunya, suci
bersih tanpa dosa dan noda. Alhamdulillah. Makanya tuh kita bang, kalau udah Ramadan kelar, kita Idul Fitri kembali ke sucian, bersih dosa kita sama Allah, kita lebur bulan Ramadan. Sebelum masuk Ramadan kita maaf-maafan. Nih bulan Rajab kita maaf-maafan, bulan perdamaian. Masuk bulan Sya'ban hati bersih, jaga hati kita. Keluar Ramadan bersih tuh kita, lahir batin. Makanya kayak bayi itu kenal bayi kan po ya? Bayi tahu kan? Orok. Makanya bayi kita cium kapan aja enak bang. Orang gak ada dosanya. Siang, malam, sore, tengah hari, mulutnya kita cium masih wangi. Udah bayi. Coba tengah hari nyium aki-aki. Loh, buat tembakau. Makanya bayi kagak ada dosanya tuh, rezekinya lancar banget po. Allah kasih, ada yang datang nengokin tetangga, ada yang bawain baby set, ada yang bawain bedak Kasen, bedak Johnson, ada yang bawain anduk kecil, ada yang bawain ayunan, ada yang bawain angkin, ada yang bawain rengginang. Padahal bayi belum ada giginya. Tuh, rengginang daripada nganggur, yang makan siapa? Emaknya. Tuh hebatnya bayi. Kenapa emak bisa makan rengginang? Karena keberkahan bayi yang belum punya dosa gigi. Bocah. Makanya dengerin kalau ngomong, lu canda mulu sih. Lu capek ceramah kalau ngulang-ulang lagi. Kan tadi gue bilangin, bayi kagak ada dosanya. Makanya orang gak ada dosanya itu bayi, rezekinya lancar. Ada yang bawain ini, bawain itu, ada yang bawain rengginang. Dimakan sama emaknya tuh rengginang. Emak berkah banget tuh. Berkah dari mana? Karena bayi yang belum punya gigi. Tadi dosa udah duluan po, sekarang gigi yang kedua. Ya udah gigi sama dosa gitu dah. Lu sih bocah mula-mulanya ngomongin gigi. Ntar kita duduk udah situ, lu mau ngapain sih? Duduk situ, ntar gue hadiahin lato-lato mau. Hati-hati sekarang banyak nih po penculikan bapak-bapak tua. Lagi marak, tadi kan anak-anak udah biasa nih, bapak-bapak tua yang udah nggak produktif diculik ntar tuh, yang diambil bijinya doang. Buat lato-lato. Ya Allah kok. Lah kalau lato-lato bunyinya bagaimana kalau lato-lato biji gituan ya? Pletok atu-atu kali. Ya biarin po, namanya juga jangan salahin saya, salahin panitia. Ngapa ngundang ustadz yang model begini? Ustadz PA diundang. Ya Allah, makanya kita butuh nih bulan Rajab ini apa? Keseimbangan. Supaya apa? Ibadah mahdoh dapat, ibadah ghairu mahdoh dapat. Kumpul begini. Apa yang kita ambil dari peristiwa Isra Mi'raj tentang sholat? Nih masjid kita. Pertama, sholat banyak pendidikan buat kita bang. Pelajaran yang mesti kita terapkan dalam kehidupan kita. Apa yang kita ambil? Pertama, sholat ngajarin kita disiplin. Disiplin apa? Disiplin waktu. Kalau belum waktunya, udah jangan sholat. Bener kan? Ustaz saya mau sembahyang Zuhur kan jam 10 pagi, PA. Nggak belum waktunya. Disiplin waktu. Zuhur 4 rakaat, 4 laksanain. Pak Ustaz saya tambahin 2 ya, biar 6, biar pahalanya banyak, PA. Emang 4 ya 4, asar ya 4, bener bu? Kecuali kita ada berpergian jauh dalam keadaan musafir, boleh kita qosor, boleh kita jamak. Tuh keringanan dari hukum agama kita. Hebatnya Islam. Maka puasa itu diajarkan disiplin makan minum, sholat diajarkan disiplin waktu. Disiplin kita kadang-kadang masih aneh nih po, masih ditongkrongin. Kayak anak muda tengah malam bang, anak muda naik motor ngetrek kencang banget, lampu merah nyodok terus, di depan diberhentiin sama polisi, prit berhenti. Siapa? STNK? Punya pak. SIM? Ada pak. Tahu lampu merah? Ya tahu pak. Kenapa jalan terus? Saya kagak tahu, ada bapak. Ini disiplin ini masih ditongkrongin bang, enteng banget. Saya kagak tahu, ada bapak. Nih jangan sampai disiplin kita ini berantakan.
Kenapa? Karena ibadah kita muaranya semua disiplin bang. Rukun Islam ngajarin disiplin semua tuh. Syahadat, disiplin akidah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Harga mati Nabi terakhir, titik. Tidak ada lagi Nabi dan Rasul terakhir kecuali Nabi kita Muhammad. Kalau ada yang ngaku Nabi setelah Nabi Muhammad, kita wajib kagak percaya. Pak Ustadz itu yang aku Nabi jenggotnya sedada, bodo amat. Mau udang-udangnya kayak ban es pakai, mau sorbannya nyengser, mau jubahnya kayak Batman. Kalau dia ngaku Nabi, wajib tidak percaya. Disiplin akidah. Ini kan disiplin akidah kita udah acak-acakan bang. Emang banyak aja di Indonesia mah, negara kita negara pasar cakep. Apaan aja masuk ke Indonesia laku. Sampai aliran aneh banyak yang ngikutin. Bener ada aliran baru, ada aja yang ngikut. Saya heran. Berapa kali dikibulin kita, nabi palsu, polisi palsu, malaikat palsu, ustadz palsu, dokter palsu, makanan palsu, beras palsu. Banyak nabi palsu udah banyak gentayangan, banyak berita udah di mana-mana. Dari mulai Ahmad Musodek ngaku nabi dari Bogor. Ahmad Musodek itu mantan pelatih badminton bang. Dia ngaku nabi dapat wahyu di Gunung Sindur. Lah di penjara sama polisi, diwawancarain di depannya minuman Pocari Sweat. Nabi kekurangan ion. Nabi stres. Ini udah parah. Muncul lagi di Bandung. Ada pak di Bandung bang, di Rancaikek tukang cukur namanya Sayuti ngaku nabi, tukang cukur. Nabi Sayuti. Perbatasan Losari Brebes, Jawa Tengah, Jawa Barat ada agama baru namanya Jasun, Jawa Sunda. Nabinya namanya Tugimin. Ini bener bang baca tuh. Menurut bakor pakemnya Kementerian Agama di sana ada agama baru tuh. Nabi Tugimin. Lah kalau kita sholawatnya bingung, kurang enak didengarnya. Anak-anak pakai hadro kencang buat ya. Kan pakai sholawat yang tadi enak. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Kan begitu. Lah kalau ganti sama yang tadi. Sallallahu ala Tugimin. Lah kurang enak didengarnya. Ini udah banyak yang PA bang. Nabi palsu ada, malaikat palsu. Lia Edan tuh ngaku Jibril dia. 2 kali di penjara tuh. Jibril hebat banget, polisi kita aja tangkep. Jibril ditangkep. Besok lama-lama Israel kok. Ramai ada breaking news hari ini. Wah, TV nayangin siaran langsung. Wah, baiklah para bapak ibu semua pemirsa, berhubung malaikat Israel telah dipenjarakan oleh Pak Polisi untuk pencabutan nyawa hari ini dan selanjutnya ditunda sampai waktu yang tidak bisa ditentukan. Wah, PA udah. Ini kacau. Pernah dengar bang yang namanya Yusman Roy? Yusman Roy itu dulu dia bilang, dia sampaikan di mana-mana di media bahwa ketika kita sholat boleh pakai bahasa Indonesia. Jadi bacaan sholat diterjemahin. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah seluruh sekalian alam. Semua diterjemahin, kan ribet ngomong bayang begitu. Yang ribetnya habis baca Fatihah, baca surahnya kulhu, surah Al-Ikhlas, jadi nyanyi itu terjemahin. Kulhu Allahu ahad, katakan Tuhan itu satu, Tuhan tidak beranak dan tak diperanakan. Makmum teriak la ilaha illallah. Rombongan bocah di pinggiran, tiada Tuhan selain Allah. Lah jadi nyanyi. Ini udah banyak orang stres bang. Kenapa? Disiplin akidah kita udah acak-acakan. Syahadat disiplin akidah, sholat disiplin waktu, puasa disiplin makan minum, zakat disiplin harta, semuanya diatur, muaranya disiplin. Maka sholat ngajarin kita disiplin. Supaya apa? Kelar sholat kita bisa terjemahin disiplin dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pejabat kudu disiplin dong. Apa? Disiplin dalam waktunya, kudu tepat masuk ke kantor. Ya bang, ya bang, ya bang.
yang udah kalau disiplin biar paham ya enggak. Ingat jabatan cuma titipan, bener. Yang namanya titipan jangan bikin kita sombong. Tibang dititipin doang sombong kan kagak pantas ya, Po.